Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi para pendengar dimanapun kalian berada. Kami dari PPKN kelompok 4 kelas 10 IPA 2 akan membawakan podcast dengan tema wawasan Nusantara. Tepuk tangan dulu dong. Oke, perkenalan diri dulu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Arita Priska Putri dari kelas 10 IPA 2 dengan nomor absen 5. Oke, nama saya Aziza Widya Melia dari kelas 10 IPA 2, nomor absen 7. Oke, nama saya Nathaniel Kristi Apriliandito dari 10 IPA 2 presensi 28. Nama saya Erika Selin Krister dari kelas 10 IPA 2, nomor absen 12. Nama saya Irma Deborah Florentina Pasaribu dari kelas 10 IPA 2, absen 18. Saya Desda Sylvino Mukti Pradana dari 10 IPA 2, nomor absen 21. Oke, kita mulai aja ya dari topik pertama yang bakal kita bawa, yaitu karena terpaut gengsi cenderung menggunakan barang luar negeri. Contoh kasus dari topik ini tuh kayak misalnya di suatu circle lah ya, circle atau pergaulan itu pada pakai satu brand HP terkenal ya, itu terus ada yang nggak pakai terus didiskriminasikan, dikucilkan lah, diejek. Itu menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih ya itu nggak banget, bener-bener nggak banget. Karena gara-gara gengsi dia pakai barang dengan merek-merek kayak gitu, ngapain coba? Apalagi sampai mengucilkan orang, sampai membuli orang. Karena kita tahu sendiri ya, pembulian itu bisa bikin mental down, bisa jadi minder juga. Dan tadi pakai barang-barang luar negeri demi mengutamakan gengsi, itu benar-benar apa banget ya ampun. Padahal kita tuh Indonesia, kita punya banyak produk yang nggak kalah bagusnya. Kita kan nggak usah buang-buang duit gitu loh, tinggal cari barang lokal yang harganya terjangkau dengan kualitas hampir sama ya, walau mungkin memang tidak sebagus luar negeri, tapi kan penggunaannya tetap sama-sama ya. Misalnya contohnya tas branded dari luar negeri, itu sama-sama tas, toh tas itu semua juga akan rusak, tidak ada barang yang abadi di dunia ini gitu. Jadi ya tidak perlulah kayak gitu-gitu. Kalau dari aku sendiri sih ya sebenarnya brand luar negeri itu nggak apa-apa pakai, tapi jangan lupa sama brand sendiri gitu loh. Jadi kayak brandnya dari luar tuh disaring, terus jadi kayak seimbang sama brand-brand kita sendiri. Terus kalau misalnya ada orang lain yang beda sama kamu, ya jangan kamu jauhin atau kamu ejek gitu, itu nggak boleh. Kan kita kan sama-sama makhluk-makhluk manusia di bumi ini, itu kan kita makhluk sosial, jadi ya bareng-bareng gitulah, jangan saling ngerendahin gitu. Oke, terus menurut kalian tuh penanganan atau solusinya tuh gimana biar nggak jadi ejekan lah atau nggak jadi dipermasalahkan? Kalau penanganannya ya, menurut aku itu bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Mulai sadar kalau kita nggak usah buang-buang duit, capek-capek datangin barang yang dari sana ke sini, padahal di sini juga banyak barang-barang bagus kan. Terus yang kedua itu bisa diadakan kayak sosialisasi ke anak-anak remaja zaman sekarang, Gen Z, biar pada tahu kalau pembulian gara-gara barang-barang yang tidak bermerek karena demi memenuhi gengsi, itu benar-benar nggak boleh. Bahaya juga karena bisa membuat mental temannya down, seperti itu. Makasih. JJ mau menambahkan? Kalau dari aku sih mungkin lebih ke dia harus menghargai orang lain juga sih. Misal kalau masalah gengsi dia
harus pakai barang branded ya itu terserah dia kan manusia juga punya hak buat milih dia mau ngapain ya nggak peduli juga sih, tapi yang jadi masalah kan cuma paling dia maksa mungkin orang lain buat mau harus selera sama kayak dia, itu yang jadi masalah di situ. Kalau cuma mungkin sih dia susah juga nggak peduli amat kita kan. Itu sih. Oke, kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu malas melakukan tata krama karena dianggap kuno. Contohnya kayak kasus sebelumnya nih yang viral dan terkenal ini karena menutup patung Bunda Maria dengan terpal saat bulan puasa. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih tanggapannya? Kalau menurutku sih ya salah dong. Maksudnya kan kita nih kan Indonesia ini agamanya nggak cuma satu, ada banyak, ada 6 agama total. Nah, jadi kita tuh harusnya itu toleransi, kayak hidup bareng-bareng gitu, saling melengkapi. Nah, kalau di kasusnya ini nih, tujuannya nutup patung Bunda Marianya itu juga buat apa gitu loh. Toh patung Bunda Marianya kan gak ganggu kamu puasa. Itu aja sih. Kira-kira Itu tuh paling cuma buat biar apa? Mereka tuh perhatian sama Bunda Marianya. Mereka tahu kalau bisa, Bunda bisa. Marianya tuh paling Bunda Marianya tuh panasan sama kehujanan. Wah. Itu makanya ditutupin. Iya. Kalau menurutku sih puasa tuh masalah iman. Tuh. Jadi mau setua apapun kamu, mau ya bapak-bapak lah, anak-anak, kalau misalnya benar-benar puasa dilakukan dengan iman yang kuat, harusnya sekedar melihat patung Bunda Maria itu harusnya bukan jadi suatu masalah lah ya. Betul banget. Malah malu-maluin nggak sih? Udah gede gitu kan, nggak mungkin dong anak kecil minta masangin terpal ke ini, ke patung. Mesti udah gede, malah menjadi suatu image yang buruk lah. Yes. Oke. Terus ada kasus lagi nih yang baru-baru ini, kayak contohnya anggota TNI yang menendang ibu-ibu di jalan raya yang tidak sengaja tersenggol. Ini menurut kalian gimana nih? Itu kasusnya gimana tuh? Kenapa dia bisa nendang ibu-ibu sampai mau goyang begitu? Itu tidak dijelaskan ya? Tidak tahu alasannya. Karena yang aku baca dan aku lihat dari videonya itu kan di jalan lagi rame tuh, terus ada ibu-ibu yang mau nyebrang sama dia, ibu-ibunya ini lagi berboncengan sama anaknya. Nah, ini lagi mau nyebrang dan karena jalanan rame dan itu kayak berhenti mendadak gitu dan tidak sengaja tersenggol dari motor dari seorang anggota TNI, dan kebetulan di belakangnya ada mobil yang merekam kejadian itu. Jadi menurut kalian gimana tanggapannya? Aduh. Gimana sih? Ya menurutku di jalan rame itu ya pasti ada lah emosi, capek gitu kan, panas mungkin. Iya. Sebenarnya dari manusia ya paling kita harus pinter-pinter ngatur emosi sih. Apalagi dia aparat kan, masih pakai seragam lagi, ya ampun, itu malu-maluin banget sih. Dengan dia secara nggak langsung juga mencoreng nama lembaga yang dia tempat dia bekerja kan. Jadi menurutku ya nggak aparat pun harus bisa menjaga emosi di tiap jalan sih. Ditambah dia aparat, harusnya dia harus bisa lebih menjaga emosi dia. Apalagi tugasnya dia kan untuk mengayomi rakyat kan. Tuh. Iya. Anu akal. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Erika, Deborah? Gak ada sih, udah Nggak ada. lengkap banget itu si JJ. Ketiga.
Oke, sekarang lanjut ke topik yang ketiga ya. Motor. Oh my god. Kita menghargai pengguna jalan yang lewat, sabar. Oh iya, betul juga. Oke. Takutnya mereka terganggu sama suara kita kan ya. Dan lanjut. Silakan. Ya. Sekarang lanjut ke topik 3 ya guys, yaitu kurangnya minat untuk mempelajari budaya Nusantara. Anak-anak zaman sekarang itu ya bisa dibilang tuh banyak yang kurang berminat untuk melihat, menonton atau mempelajari budaya lokal. Ya contohnya itu kayak wayang golek, terus belajar untuk bermain gamelan ataupun angklung. Nah, dari masalah itu sendiri, kira-kira pendapat kalian gimana ya guys? Oke. Erika mau memberikan pendapat? Silakan. Semangat sekali. Semangat. Oh iya, aku semangat. Iya. Ya, ini udah jelas salah ya. Karena ya mungkin gitu kayak wayang, gamelan segala macam itu dianggapnya kuno. Jadi mereka kayak ngerasa kayak itu tuh ngebosenin, nggak menarik dibanding sama yang zaman sekarang budayanya udah nyampur semua sama punya budaya luar tuh kayak kelihatan lebih menggoda, lebih menarik gitu loh. Nah jadinya mereka lebih tertarik buat ya itu mempelajari sama menekuni budaya-budaya yang baru, budaya lamanya ditinggal gitu. Jadi ya salah banget. Udah. Tapi kan lebih seru nonton bioskop gitu loh. Misalnya ngajak nebar teman nonton bioskop itu lebih umum daripada ngajak nebar teman nonton wayang. Itu apa? Gimana? C, bantu saya. Bentar, baru punya. Ya, silakan nggak apa. Kita menghargai orang yang makan. Ya. Ya itu sih memang karena udah berlaku dari dulu ya, maksudnya sudah nampak dari dulu kalau memang lebih menarik yang film-film barat, film-film bioskop yang ditonton anak-anak generasi zaman sekarang dibandingkan wayang-wayang ya begitu. Makanya untuk penonton sih memang masih ada tapi gak sebanyak penonton bioskopnya itu memang udah sulit itu ya. Hanya beberapa saja yang masih minat. Kalau misalnya solusinya biar orang tuh jadi minat lagi, jadi tertarik lagi sama budaya kita kayak misalnya wayang itu, terus gamelan tuh, cara menggait anak muda yang sekarang sudah terpengaruh sama budaya luar tuh gimana menurut Ci? Aku bingung aku. Tolong pencerahannya. Bentar. Kalau aku juga mikir kalau itu tuh sebenarnya juga tugas kita, mungkin sebagai anak muda ya. Kita tuh ya mungkin anak-anak muda yang tertarik lah untuk mungkin mengembangkan di situ gak sih? Mungkin kalau dari wayang dibuat ya kita tahu lah sekarang ya apa sih wibu, anak-anak wibu anime lovers. Cih, mendok saya. Salah satunya nih. Karena kita bisa nggak sih kalau mungkin buat wayang tuh dibuat cerita kayak anim gitu, kan lebih menarik gitu kan? Setuju nggak kalau dibuat anim, dibuat film yang kayak grafik tinggi gitu kan? Wow. Ini bisa lebih seru. Terus kalau misalnya gamelan, aku sempat satu band yang mungkin sempat terkenal, We're Genius, yang lagu Lati itu kan juga bisa tuh buat ya. Oke. lewat lagu-lagu sekarang ya mungkin hype-nya lebih tinggi tapi dikombuin sama fusion jelek banget kata-katanya ya, digabungin sama gamelan kan masuk juga itu di lagu itu. Terus mungkin kalau gamelan dan batik bahkan banyak kok desain batik yang mungkin sekarang lebih keren-keren. Cuma mungkin kalau dari fashion pemasaran mungkin kurang ya. Iya. Ya sebenarnya cara-caranya mungkin dengan emang itu sudah mungkin dianggap kuno. Mungkin tugas kita untuk sebagai generasi muda
inovasi lah kasarannya gitu. Dan mungkin menggabung-gabungkan hal tersebut ke yang mungkin dengan hal yang bisa diterima oleh anak-anak muda sekarang atau masyarakat sekarang lah bila kasarnya. Berarti kayak ya itu ya menggabungkan budaya gitu ya. Jadi tetap ada yang membuat anak muda itu tertarik, cuman tidak meninggalkan budaya yang lama juga, gitu ya. Betul setuju. Betul setuju ya. Ya itu ya. Kalau menurut Jeje sendiri lebih tertarik nonton wayang apa nonton bioskop? Ayo. Bioskop. Satu-satu ya, satu-satu. Dari Jeje. Jujur. Fun fact ya. Aku belum pernah nonton bioskop. Bohong. Sama sekali, aku belum pernah. Bohong. Kamu ngedit sama Serius, kemana? nggak pernah ke bioskop. Serius. Ya, kapan-kapan tak cek. Hah? Tata pernah? Nonton anime nggak mau aku. Apa sih ah? Kalau Tata lebih nganu bioskop atau wayang? Kok aku dulu. Jujur nggak apa-apa. Atau lebih suka lihat yang cosplay anime? Aduh kok tadi ya. Jujur ya aku lebih suka. Apa? Aku lebih suka nonton cosplay sih. Ini wibu nih. Terpengaruh budaya luar. Kerjaan. Oke. Gimana dengan Tito? Kok saya? Ya. Oke. Jujur, Nonton ya? walaupun di rumah simbah saya banyak wayang, Iya. ada peralatan gamelan juga, tapi saya lebih suka nonton bioskop. Ya, salah satu ini sih, korban. Ya gitu. Ijah, gimana Jah? Aku sih ke bioskop ya. Wah, Karena- Ijah nih. Kayaknya lebih anak zaman sekarang juga lebih tertariknya sama bioskop, film-film luar negeri yang lagi ngetren. Ya. Tuh. Kalau menurut Deborah, Kalau aku sih kalau ditanya lebih sering, memang lebih sering film bioskop daripada nonton wayang. Tapi kalau lebih suka mana, kayaknya semuanya biasa aja sih di mata saya. Begitu. Kubu netral ya guys ya. Iya, tim netral. Erika? Tim Batak. Klasik banget. Ngawur. Buat nonton kemana-mana gitu. Jarang banget nonton bioskop, juga jarang nonton wayang. Tapi pernah kan? Saya pernah. Pernah. Lebih ini sih ke bioskop aku. Bioskop ya. Kalau sabar, aku mau Iya, nambah. oke, Kalau siap. di tempat sabar ada motor ya guys ya. Ada kodok guys. Kalau di tempat kalian masih sering digelar di tayangan digelar ya? Digelar ini enggak sih? Apa wayang masih sering apa RT kalian RW kalian apa desa kalian masih sering menayangkan wayang enggak sih? Atau bener-bener udah enggak ada blas sih? Aku beberapa kali sih. Aku nggak ada. Enggak ada. Aku beberapa kali. Ya jarang sih sekarang. Nyanyi tiap malam nggak tahu mereka ngapain. Yang tempat Tata ini main ya beberapa kali. Demak Ijo gitu loh. Oh iya dong, Demak Ijo Pride. Tunggu. Emang kamu nonton? Nonton dong. Nonton. Oh, berarti pernah nonton ya. Guys. Tapi milih event cosplay. Woi. Tata. Kamu apa nggak cosplay jadi Sri Kandi gitu kan? Malu. Ya, menggabungkan budaya, bagus. Bisa sih, bisa. Di Lipo tuh loh tanggal 13 Mei. Udah jangan promosi. Iya. Kalau di sini Jah ada nggak? sejujurnya nggak ada. Wah, bapaknya Lintang ini. Waduh, nyebut merek ya. Sorry Tang. Waduh. Kalau di Jongke sih nggak ada ya? Nggak ada apa nggak tahu? Katanya saya Kayaknya aku nggak kurang tahu aktif ya. kali. No lab. Nggak tahu berarti. Nggak Iya. kurang, emang minus itu. Banyak omong. Apakah di Jatimulya ada? Waduh. Tidak ada. Tidak Itu tadi ada. aku bilang nyanyi-nyanyi tiap malam. Nggak ada. Tapi tempat simbahku tuh kok apa ya? Tapi di tempat simbahku tuh yang di Jatimulya nggak tahu dipakai atau enggak, cuman masih kayak sering bikin. Sebentar ya guys ya, buka garasi.
Membuat sering kardus. buat wayang kayak wayang tokoh hewan gitu loh, misalnya gajah gajah gimana. Oh, iya. Jadi mungkin ya simbah saya memang lebih condong ke Tapi wayang dan gamelan lah ya, cuman sayangnya cucunya enggak. Oh gitu. Ya. Karawitan. Oh iya, aku karawitan. Nanti wah, masih melestarikan budaya lo kalah. Karawitan pride. Lintang, kapan ikut karawitan? Gimana? oke, Lanjut? Lanjut. lanjut ke topik selanjutnya. Minum nggak? Hah? Monggo sekejap dulu. Oke. Oke, topik selanjutnya adalah pengaruh budaya luar terhadap penggunaan pakaian. Kalian pasti familiar kan sama Citayam Fashion Week. Tahu. Apa tuh? Gimana nih menurut kalian sama kasus Citayam Fashion Week? Apalagi yang ini, mereka Apa? melakukan Fashion Week tuh di tengah-tengah jalan gini. Menurut kalian gimana nih? Itu parah banget sih. Macetin jalan. Ya. Ya. Ngapain? Orang-orang fashion week kan? Iya. Itu udah ada tempatnya, kayak udah aman kan? Nah, mereka di jalan. Iya. Oh my god. Tapi kan mereka kayak merasa nggak diterima kan ya, tau lah dari kalangan mana, terus ya mereka pengen ngadain sendiri versi lokal mereka. Itu gimana? Kan tidak semuanya disupport kan, Iya. apalagi biasanya cenderung yang berduit sama Apalagi, yang good looking. Betul? Betul. Yes, keren. apalagi ada yang udah Curahan hati. mau diangkat sama, ada satu artis yang mau jadiin hak nama. Kalian tahu nggak? Ya nge-branding lah ya. Iya. Gimana nih? Sampai nge-branding apa? Nama Kayak gitu menurutmu gimana sih? ada salah satu artis nih yang mau Yang mana nih? Yang itu, yang W. ya Hai. ya YTTA. YouTuber. Yang gembel-gembel itu, Bu. Ya banyak aja gembelnya. Oh iya. Apa nih? Aku paling dari fenomena awalnya ya, lebih ke dengan pakaian seperti budaya pakaian luar. Ya sebenarnya kalau aku jawab dari yang awal dulu ya. Lebih ke nggak masalah, tapi kalau masih sesuai dengan adab yang ada, norma yang ada di Indonesia sih. Kan kita tetap bernegara, masih punya budaya, punya norma sendiri kan. Kita juga harus menghargai itu sebagai generasi muda. Terus kalau di penggunaan tempat dan mungkin komunitas mereka buat kayak mungkin sebuah komunitas di situ, dan yang tidak mengganggu mungkin di trotoarnya, kayak kan mereka bisa tuh jadi tempat gitu kayak mungkin Shibuya Indonesia, Shibuya local version. ya bisa kan, Ya. dan itu kan nggak ganggu jalan juga toh. Iya. Terus mungkin New York Times Square-nya Indonesia kan mungkin di jalannya bisa nggak perlu sampai di jalan rayanya lah, di trotoarnya di mananya. Terus kalau bahasa hak cipta itu memang sudah jadi hamba uang, itu udah susah sih. Waduh. Duit. Hamba cuan, hamba AdSense itu sudah mendarah daging, kayak udah nggak punya malu deh itu. Iya. Jangan sebut merek. Nanti kena hujat. Ini cuma tugas sekolah. Nah, gabungin dari solusimu yang topik sebelumnya kan tadi kan ada yang namanya gabungin budaya kan ya, bukan gabungin tapi kayak ya merangkup lah ya. Nah, kalau misal Citayam Fashion Week tapi pakai kebaya, Nah, masuk nggak?
Gak Masuk, apa-apa, jangan masih di tengah masuk, jalan, kan. gitu aja. Dan pasti kan generasi muda punya ide-ide yang lebih besar lagi kan. Bisa aja mungkin kebayanya dibuat berinovasi mungkin nggak ada yang tahu. Tapi kan netizen kan kamu tahu sendiri kan seberapa tajamnya mulutnya ya. Kalau menggubris budaya tuh biasanya di Iya. Itu terkadang sesuatu yang terjadi saat ini itu impact yang dirasakan bener-bener dirasakan tuh terjadi beberapa tahun lagi. Yang misalnya kayak kita ambil tarik sejarah, kita ambil Monas lah. Mungkin dulu Monas GBK gitu kan buat itu nggak penting gitu kan. Tapi buktinya sekarang jadi ikon penting di Indonesia kan. ya Jadi lebih terkadang generasi muda harus punya visioner ke depan sih. Harus visioner sih. Harus punya visi buat ke depannya lagi. kalau Soalnya kalau aku punya topik bagus kalau nih. budaya Aku bilang kamu dulu sekarang silakan. udah ini loh sabar. Kalau budaya yang sekarang udah mandek di sekarang, yang kedepannya nanti takutnya nggak ngerasakan apa-apa udah. Ini malah kayak menghilangkan gitu ya. Betul. Aku mendengar Supra, apakah Supranya bapak? Bapakku nggak pakai Supra ya. Oh iya ibuku. Aku punya topik bagus nih. Kalian tertarik nggak sih? Apa ikut serta dalam Citam Fashion Week itu? Mungkin siapa tahu kan. Satu kata tidak. Apa Ijah Enggak. ini jalan di Sejujurnya aku masih punya urat malu ya. Aku masih punya malu. Jadi enggak ya. Walaupun nama aku mirip sama kayak pentolan di sana, tapi aku nggak. Oh iya. Erika apakah tertarik? Moh males. Lebih tertarik nih nonton cosplay. Betul. Menemani Tata. Waduh, Mantap. Love kamu. Coba ya. Ini siapa tahu mendapatkan rekan senasib seperjuangan yang sama-sama Tadi punya kita selera bilang, apa wow. siapa tahu berubah pikiran gitu kan. Manusia kan labil. Oh ya. Iya. Apalagi cewek. Cewek. Jangan dah Oke. mana dah Cia ada yang mau dibahas lagi Cia? Enggak. Nggak ada? Udah berapa menit nih? Udah 20 menit belum? Sudah lebih dong meremehkan kamu ini. Bagus. Hampir 30 menit Hampir guys. udah Yeay. ngulur 1 menit penutupan. 1 Oke, menit lagi. penutupan aja ya. Oke. Oke. Nah. Sekian dari kami semua. Saya Niel. Saya Iza. Saya Tata. Saya Deborah. Saya Erika. Dadah. Saya JJ. Saya juga ulang. Aduh. Saya Niel. Saya Iza. Saya Tata. Saya Deborah. Saya Erika. Saya JJ. Oke, sekian terima kasih. Dah.